Agar acara sharing session sore hari ini berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan, marilah kita mulai dengan mengucapkan basmalah bagi yang beragama Islam. Dan untuk Bapak Ibu yang beragama non-Islam, mohon dapat berdoa sesuai dengan kepercayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Sharing session hari ini, izin perkenalkan, nama saya Fitri Lia, selaku MC dan moderator yang akan memandu jalannya acara sharing session Billman berbagi ilmu dan pengetahuan hari ini. Sedikit perkenalan, saya merupakan lulusan dari Fakultas Ilmu Administrasi via UI angkatan 2016. Sebelum berdinas di kantor pusat, saya bertugas di UID Sumatera Utara di ULP Pangururan Pulau Samosir. Saat ini bertugas di kantor pusat di bawah Direktorat Keuangan Divisi Perbendaharaan bidang verifikasi UID dan UI. Saya juga angkatan 71, mungkin ada angkatan saya di sini. Halo. Baik, senang sekali rasanya hari ini kita semakin bertambah yang mengikuti Zoom hari ini. Bapak Ibu, sharing session hari ini adalah dilatar belakangi oleh tindak lanjut hasil pembahasan ilmu I PLN Group pada Halal Bihalal 2024 silam, di mana diharapkan pertemuan melalui Zoom meeting hari ini akan menambah pengetahuan, merekatkan persaudaraan, juga kita saling merangkul antara junior juga senior. Pada kesempatan sharing session hari ini, kita akan berdiskusi seputar bekerja bahagia. Kenapa ya kita harus bekerja bahagia? Karena rasanya Bapak Ibu selama dalam satu hari, bahkan satu minggu, kita nih waktunya banyak dihabiskan di tempat kerja. Maupun kalau kita di tempat lain, pasti ada yang dilakukan, yaitu kita tetap bekerja. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, rutinitas yang seperti itu akan menimbulkan perasaan sedih, marah, jenuh, tapi jangan lupa kita harus memunculkan perasaan bahagia. Karena bahagia itu diciptakan oleh diri sendiri, bukan? Nah, kenapa kita harus bekerja bahagia? Apa dan bagaimana cara mewujudkannya? Maka dari itu, narasumber yang telah hadir sore hari ini dan sudah bergabung dengan kita di Zoom meeting akan membagikan ilmu dan pengalamannya. Izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber hebat yang akan memberikan sharingnya hari ini, yaitu beliau adalah Bapak Andri Yunaldi, Sarjana Psikologi Magister Manajemen. Beliau lahir di Padang 16 April 56 tahun yang lalu. Beliau hobi berolahraga, tenis meja, betul Pak? Dan memiliki visi selalu menjadi lebih baik dalam segala hal. Izin sedikit saya menyampaikan riwayat jabatan beliau. Beliau pernah menjabat sebagai manajer bidang SDM di PLN wilayah Nusa Tenggara Timur tahun 2010 dengan achievementnya dapat merestrukturisasi ULP Kupang. Dan di tahun 2011 beliau menjabat sebagai manajer unit Assessment Center Pusdiklat selama 2 tahun. Kemudian menjadi manajer bidang SDM PLN Disjaya di tahun 2015 dengan membangun sistem daily activity dan berhasil merekrut 5.600 pegawai baru di tahun 2016 ketika menjabat sebagai manajer senior rekrutmen di PLN Pusat. Dan jabatan terakhir yang diamanahkan kepada beliau adalah Eksekutif Vice President Audit Niaga, Teknologi Informasi dan Enabler. Luar biasa sekali bukan narasumber yang kami hadirkan sore hari ini. Rasanya kalau saya bacakan seluruh CV-nya nggak cukup waktu kita. Jadi gimana kalau kita langsung aja sapa Bapak Andri. Selamat sore Pak Andri. Selamat sore, Selamat sore Bapak. Sehat Lia. Pak? Siap. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Udah siap ya Pak berbagi pengalaman dengan kami sore hari ini. Iya, nanti cerita-cerita aja. Siap. Kita akan cerita-cerita. Bapak Ibu, sharing ini akan berlangsung selama 30 menit. Kemudian kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab.
Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Andri boleh menyampaikan lewat kolom chat di Zoom. Atau jika ada yang mau ngobrol langsung dengan Pak Andri boleh raise hand dan akan kita open mic ketika Pak Andri selesai menyampaikan sharingnya. Tanpa berlama lagi, mari kita eh, persilakan Pak Andri untuk dimulai sharing sessionnya, Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. Sungguh indah alam Pulau Penyengat, peninggalan Raja Ali Haji. Sepertinya salam saya belum dijawab dengan semangat. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andri. Iya, soalnya ini ada 36.000 partisipan kok kurang semangat. Misalnya 36.000 itu harusnya seperti penonton di GBK tadi malam ya, yang nonton Indonesia lawan Filipina. Ada yang nonton ya? Ya sekarang ini pabrik kosmetik itu jadi eh, menurun produksinya ya. Eh, Pedagang kosmetik juga pasarnya turun. Kira-kira penyebabnya apa ya teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ada filter di Zoom, Pak. Oh, bukan. Jadi sekarang orang itu kalau mau cakep nggak perlu dandan, cukup berpantun saja. Ya, jadi kalau tadi MC kita berpantun langsung dibilang cakep gitu ya. Jadi nggak perlu lagi dandan, jadi nggak perlu lagi kosmetik, cukup berpantun saja sudah cakep. Ya, jadi hidup terasa semakin mudah gitu ya. Apalagi dengan teknologi saat ini gitu ya, kita semakin dimanjakan, dipermudah hidup kita, ya, juga di dalam bekerja. Sehingga kalau dulu orang pakai mesin tik gitu ya, kalau salah itu ditipek, kemudian ditik ulang. Ya, kalau saya bilang dulu mesin tik itu adalah komputer yang langsung ngeprint. Gitu. Jadi kita ketik tuh langsung ngeprint ya di kertas itu. Ya. Kalau salah bolak-balik gitu ya, bahkan kalau salahnya banyak, eh, ya kertasnya disobek-sobek, ganti lagi yang baru. Gitu ya. Sekarang sudah sangat berbeda ya, jauh lebih mudah ya hidup kita dengan teknologi. Baik, sahabat saya sekalian, teman-teman semuanya, pertama-tama di kesempatan sore hari ini, jangan lupa bersyukur ya, kita sudah banyak sekali diberikan nikmat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini ya, kita masih hidup, masih bangunkan pagi-pagi dari kematian sementara kita, dan yang pertama kali kita ucapkan ketika dibangunkan itu adalah rasa syukur gitu ya. Karena kita masih diberikan waktu untuk berbekal, waktu untuk mengumpulkan bekal kita menuju menempuh perjalanan yang panjang sampai nanti di terminal akhir
kehidupan kita, bukan di dunia tapi nanti di akhirat, ya. Dan untuk kita bisa sampai ke tujuan akhir yang jaraknya sangat jauh, perjalanannya sangat panjang, waktunya sangat lama, karena kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sangat sebentar gitu ya. Paling lama 80 tahun, 70 tahun. Kemudian nanti kita masuk ke alam berikutnya, alam kubur itu waktunya jauh lebih lama. Sampai ribuan tahun bahkan. Orang yang meninggal di tahun 900 misalnya gitu. Itu sudah ribuan tahun itu ya di alam barzah, di alam kubur. Jadi, waktu yang jauh lebih panjang, dan nanti akan ada lagi kehidupan yang abadi yang lebih panjang lagi, tidak ada akhirnya kehidupan kita di akhirat gitu ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita untuk tidak bersyukur, karena dengan bersyukur konsekuensinya seolah kita akan mendapatkan nikmat yang lebih banyak lagi. Sementara kalau kita tidak pandai bersyukur, ya, sungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Itu yang kita pahami selama ini. Jadi bersyukur atas apa yang sudah kita dapatkan sampai saat ini, ya, terutama nikmat usia, kesehatan dan kemampuan. Sehingga hari ini kita bisa silaturahim, ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita seputar pekerjaan. Teman-teman sekalian, izinkan saya sedikit memperkenalkan diri, ya tadi sudah diperkenalkan. Jadi saya masuk ke PLN itu adalah satu-satunya lamaran saya setelah lulus, ya, untuk bekerja di perusahaan. Ya. Sebelumnya sempat kerja di serabutan lah, gitu. Bantu-bantu kegiatan-kegiatan rekrutmen gitu ya. Disebutnya itu kalau di kalangan asesor atau psikolog itu asonger, ya, ngasong gitu ya. Pokoknya ada kerjaan di mana kita punya waktu, kesempatan, ya kita ikut. Setelah itu saya melamar ya di perusahaan, dan waktu itu saya melamar di PLN tahun 93, Agustus 93, dan kemudian saya dipanggil ikut seleksi, dan seleksi pada waktu itu butuh waktu yang sangat lama gitu guys, karena masih manual semua prosesnya. Di Agustus itu ngelamar, kemudian di 94 itu baru dipanggil tes administrasi, tes akademis, kemudian psikotes, dan kesehatan. Ya. Itu butuh waktu lebih kurang 6 bulan. Ya. 6 bulan sampai akhirnya di bulan April ya kalau nggak salah. April, ya, dari Agustus sampai April itu ya. Nah, terus kemudian kita masuk ke
eh, prajabatan. Eh, Prajabatan didahului dengan pendidikan pendahuluan bela negara saya ingat tuh di Pusdiksi. Eh, Tadinya saya pikir pusat pendidikan gizi gitu. Ternyata pusat pendidikan seni Angkatan Darat di Bogor. Ya. Dan eh, saya juga dapat pengalaman yang eh, cukup menarik di sana gitu ya. Di Pusdiksi karena kita masuk ke pendidikan militer ya. Beberapa waktu di awal pendidikan itu kita seperti apa dibikin stres gitu ya. 3 hari pertama itu bikin stres. Walaupun kemudian bisa menikmati. Ya. 21 hari di Pusdiksi waktu itu eh, saya bisa merasakan eh, sebuah kebahagiaan, ya. Sebuah kebahagiaan eh, di bawah tekanan. Nah, jadi eh, kalau 21 hari itu bagi orang yang eh, merasa tertekan gitu ya, itu pasti rasanya sangat lama, sangat lama. Tapi kalau kita bisa menikmati setiap proses yang ada itu, ya ternyata cepat saja waktu itu berlalu, gitu ya. Saya bisa mengikuti kegiatan di Pusdiksi itu dengan baik sehingga kemudian lulus 10 besar gitu ya. 10 besar dari 266 siswa waktu itu. 10 dari 266. Dan saya melihat dan ingat gitu ya. Ada beberapa teman yang ya mungkin karena kondisi yang tidak memungkinkan mereka bisa menikmati karena ada yang baru saja menikah hari Minggu, Seninnya sudah berangkat gitu ya. Kemudian ada yang baru punya anak, terus anaknya ditinggal dan sebagainya. Itu yang merasa sangat tertekan gitu ya. Dan ternyata saya lihat apa iseng-iseng saya buka-buka lagi gitu ya. Penilaian pada saat di Pusdiksi itu saya surprise juga ternyata ada teman yang kalau kita di peleton itu selalu cek apa ya pasukan gitu ya, berhitung gitu ya dari 1 sampai 30 ya satu peleton itu di peleton saya itu selalu ada yang kurang satu. Kurang satu itu karena terlambat, bingung nyari pasukannya, ke uh, helmnya yang nggak ketemu, senjatanya nggak ketemu, sepatunya yang apa nggak ketemu. Dan ternyata uh, saya lihat nilainya peringkat 266 dari 266. Jadi ternyata perasaan kita itu ya di dalam menjalankan sesuatu itu sangat berpengaruh terhadap hasil yang akan kita capai, akan kita raih. Jadi saya masuk tahun 94 ya, kemudian penempatan pertama ya setelah pendidikan itu di PLN Pusat. Dan pada penempatan pertama itu saya mundur 2 bulan dibandingkan teman-teman satu angkatan saya. Ya. Jadi tahun 94 itu ada dua angkatan, ya. Angkatan 4 ya, gelombang 1 dan gelombang 2. Ya. Beda dengan rekrutmen
di tahun 2000-an ya, apalagi di 2015, 2016 sampai 2020 itu dalam 1 tahun itu bisa puluhan angkatan gitu ya. Waktu itu cuma 1 angkatan 2 gelombang, gelombang 1 D3 gelombang kedua. Nah, jadi setelah saya bisa mengikuti dengan baik pendidikan pendahuluan bela negara di Pusdiksi gitu ya. Tadi ada teman satu peleton saya sempat gabung tadi, tapi saya lihat udah nggak ada nih namanya. Ibu, ya sahabat saya, Ibu Sofi Felianti Rukman ya. Tadi ada, mungkin karena sibuk ya, beliau itu teman satu peleton. Nah, terus kita pindah ke Pondok Sawangan, Hotel Pondok Sawangan untuk mengikuti program berikutnya. Dan ini agak berbeda. Sekarang ini kalau di Pusdiksi itu kita taruh di barak gitu ya. Mungkin teman-teman juga mengalami hal yang sama ya. Saya rasa sama itu. Cuman memang pada waktu itu waktunya cukup panjang gitu. Kita dikumpulkan di Sawangan itu, ditaruh di Hotel Pondok Sawangan namanya, masih tetap didampingi oleh tentara gitu, para komandan itu, tapi suasana sudah lebih nyaman sebenarnya. Tapi justru di situ banyak yang bertumbangan, ada sakit. Sementara waktu di Pusdiksi yang pagi-pagi sudah bangun, senam senjata, lari, gitu ya, mandi, kemudian sarapan yang tiap hari menunya ganti tapi rasanya sama, ya. Tapi orang nggak ada yang sakit. Pindah ke Sawangan itu sakit, dan itu yang saya alami gitu. Jadi saya di Sawangan itu ikut penataran P4 dulu masih ada. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan pengenalan PLN, kemudian profesi, ya, pengenalan profesi. Nah, saya setelah penataran P4 itu kena tipes, ya. Kemudian dirawat di Cipto selama 6 hari ya waktu itu. Dan ya karena penyakitnya tipes, jadi nggak bisa langsung keluar dari rumah sakit, nggak bisa langsung beraktivitas ya, karena kondisinya masih lemah gitu ya. Ya saya beruntung karena 2 bulan setelah itu ada angkatan berikutnya atau gelombang berikutnya, gelombang kedua, dan saya bisa melanjutkan di sana. Ya. Dan apakah mundur 2 bulan itu membuat saya kecewa? Ternyata ya enggak itu, gitu ya. Saya tidak kecewa. Kenapa? Pertama, saya menjadi orang yang temannya paling banyak. Yang akan gelombang 2 itu juga hampir sama jumlahnya ya, 240-an ya, totalnya 500. Di angkatan 4 itu, gelombang 1 dan gelombang 2. Sehingga saya temannya banyak gitu ya. Kalau yang lain cuman gelombang 1 atau gelombang 2, saya dua-duanya gelombang 1 dan gelombang 2. Ya, sehingga selama karir saya di PLN hampir 30 tahun gitu ya. Itu saya kemana aja ternyata punya teman. Gitu. Punya teman di semua unit gitu ya. Karena memang disebar gitu ya. Memang disebar. Itu sedikit ya kisah gitu ya. Saya mulai menapak karir saya di PLN ya. Pertama itu ditempatkan di divisi kepegawaian di PLN pusat. Ya, waktu itu kalau kita masuk pusat itu
kita itu seperti kecil sekali. Ya, karena apa? Karena di pusat itu ya itu raja-raja semua, itu mulai dari direktur utama, direktur, kepala divisi, setelah itu ada kepala dinas, kemudian kepala bagian, kepala seksi, kepala urusan itu ya. Kemudian ada fungsional-fungsional yang sudah senior ya. Kemudian baru kita anak baru itu ya. Jadi merasa uh, kecil gitu ya. Jadi yang saya rasakan pada waktu itu pertama sekali memang minder juga. Minder itu. Oh, ini orang udah senior, punya jabatan gitu ya. Tapi pelan-pelan gitu setelah mengenal lingkungan, ya, bisa menyesuaikan diri, ternyata ya bisa itu bekerja sama dengan para senior itu. Bahkan di 95 itu saya sudah dilibatkan menjadi tim rekrutmen angkatan 5. Ya. Jadi masuk ke angkatan 4, tahun berikutnya udah jadi tim rekrutmen angkatan 5. Dan ya saya merasa bahagia lah, senang gitu ya. Karena masih muda sudah diberikan kepercayaan. Ya. Yaitu saya menjadi instruktur untuk pelaksanaan psikotes rekrutmen pegawai PLN angkatan 95. Dan saya senang gitu ya masuk ke PLN di tahun 94 itu bergabung dengan orang-orang hebat ya, yang kemudian dalam perjalanannya banyak yang menjadi pimpinan di perusahaan kita ini. Di grup ini saja ada Bu Sofi gitu ya, ada Pak Ruli Firmansyah, ya. Kemudian ada Pak Opa Kurniawan, kemudian yang jadi direksi itu dari angkatan saya itu ada banyak banget itu, ada 8 di direksi PLN. Ada Bu Cynthia, ada Pak Bob, ada Pak Adil Makso, ada Pak Mahnizon dulu itu ya, Pak Samsul Huda, Pak Rudi Hendra. Ini apa, angkatan yang unggul gitu. Dan saya bangga menjadi bagian dari angkatan itu, walaupun ya saya nggak ada apa-apa dibanding mereka. Jadi itu teman-teman, singkat cerita gitu ya, saya tempatkan di PLN Pusat, kemudian 4,5 tahun, kemudian pindah ke Jawa Tengah. Di Jawa Tengah saya 4,5 tahun juga, kemudian pindah ke wilayah Riau dan Kepulauan Riau. Di sana 4,5 tahun, nah, jadi serba 4,5 tahun, terus kemudian dapat kesempatan tugas belajar, dan saya kembali waktu itu milih di alma mater kita yang tercinta gitu ya. Lanjut di UI selama 1,5 tahun, balik lagi ke Riau, kemudian dari sana pindah ke NTT. Di NTT hampir 2 tahun, pindah ke Pusdiklat, ke Assessment Center. Di Assessment Center 1,5 tahun juga, kalau nggak salah saya pindah ke Disjaya waktu itu. Di Disjaya 1 tahun 7 bulan, kemudian saya pindah ke PLN Pusat. Masuk ke PLN Pusat sampai pensiun. Kemudian
kalau dilihat dari bidang pekerjaan gitu ya, yang saya geluti, yang saya jalankan selama bekerja di PLN 29 tahun 7 bulan, itu sebenarnya cuman dua aja gitu ya. Dua saja bidang tugasnya gitu. Yang pertama SDM, yang kedua audit. Nah, jadi selama kurang lebih 23 tahun SDM, ngurusi SDM termasuk di assessment center ya. Kemudian 7 tahun terakhir saya di SPI, di internal audit. Ya, selama 30 tahun di PLN, ya alhamdulillah cukup banyak pengalaman yang saya dapatkan, kesempatan untuk belajar ya, di mana saja ditempatkan, belajar dari orang-orang hebat, orang-orang yang berpengalaman, tidak tidak hanya dari atasan gitu ya, tapi saya juga banyak belajar dari teman sejawat, bahkan belajar dari teman-teman yang notabene adalah di organisasi itu adalah bawahan saya. Bahkan belajar dari teman-teman tenaga ahli daya atau outsourcing. Dan hari ini saya diminta Kang Fauzi ya untuk Siapa? sharing katanya. Sharing katanya. Berbagi ilmu dan pengalaman. Bilman. Awalnya saya ragu juga ya, karena banyak yang lebih lebih tinggi ilmunya gitu ya. Kemudian lebih kaya pengalamannya. Oh, saya tadi cuma dua bidang saja ya, bidang tugas saja di SDM dan di SPI gitu. Banyak yang uh, ilmunya lebih tinggi gitu ya, secara formal maupun secara uh, informal. Kemudian juga pengalaman kerjanya jauh lebih kaya dibandingkan saya gitu ya. Dan bahkan jauh lebih senior dari saya. Ada Pak Edi Erning gitu ya, senior kita, ada Pak Rofik, ada Bu Sofi dan lain-lain gitu ya. Tapi ya insya Allah mereka akan tampil di kesempatan berikutnya. Sekarang ini ya uji coba dulu ya dia. Ini uji coba menindaklanjuti hasil apa kemarin sih, pertemuan apa sih? Halal bihalal. Lebih halal ya, halal bihalal. Ya. Terus kira-kira saya mau berbagi apa gitu kan? Nah, dengan keterbatasan pengalaman saya. Sudahlah, saya bilang sama Pak Fauzi, udah kita bicara tentang bekerja yang bahagia lah gitu ya. Kenapa? Kenapa bekerja bahagia menjadi penting gitu ya? Bagi saya, nggak tahu bagi teman-teman. Ya karena memang tadi udah disampaikan bahwa sebagian besar hidup kita itu ada di dunia kerja. Kita sekolah itu paling lama 22 tahun, 23 tahun udah lulus gitu ya, sampai perguruan tinggi. Kemudian kita masuk ke dunia kerja. Dunia kerja itu kurang lebih 30 tahun lah. Lebih lama dari kita sekolah. Sekolah itu mulai umur berapa ya? 5 ya mungkin ya, 5 atau 7. Ya nggak sampai 20 tahun lah kita sekolah. Ya. Kemudian ya, kerja itu waktunya sangat panjang, 30 tahun. Katakanlah kalau sehari 8 jam, seminggu itu 5 hari, berarti seminggu 40
jam gitu ya. Atau sehari 8 jam, kalau sebulan 25 hari kita bekerja, ya 200 jam. Kalau sebulan 200 jam berarti kalau 1 tahun dikali 12 ya. 2.400 jam. Nah, kalau 30 tahun, ya, berapa jam gitu ya? 720 jam. 720.000 jam kita bekerja. Sehingga kalau, apalagi sekarang nih, sekarang ini jam kerja itu udah eh, melampaui 10 jam dalam satu hari gitu ya. Dimanapun, kalau diperlukan kita bekerja. Kapanpun juga, ya, nggak mengenal eh, gelap ataupun terang gitu ya, siang ataupun malam, ya, di kantor atau di rumah atau di tempat lain, ya. Sehingga memang sebagian besar waktu kita itu adalah bekerja. Nah, sehingga kalau kita stres di dalam bekerja, kita tidak nyaman di dalam bekerja, kita merasa tertekan di dalam bekerja, maka sebagian hidup kita itu eh, dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Ya. Artinya kita tidak bahagia. Sebagian besar hidup kita tidak bahagia. Kalau ditanya apa itu bahagia, itu perasaan unik gitu ya, yang masing-masing orang itu mungkin berbeda-beda. Sehingga kalau kita definisikan apa itu bahagia, ya tidak bisa didefinisikan. Tapi yang pasti adalah bahagia itu adalah perasaan. Adanya di hati, ya, dan di pikiran. Jadi kalau kita merasa bahwa perasaan kita happy, senang, ya, eh, tidak mengalami tekanan, penuh semangat, eh, bisa menikmati apa yang kita lakukan. Nah, itu seperti itulah kira-kira gambarannya bahagia. Ya. Terus kemudian eh, kalau saya mau bicara tentang bahagia dalam bekerja, pertanyaannya adalah eh, selama ini saya itu bahagia nggak sih dalam bekerja itu sampai pensiun? Kalau yang saya alami, saya rasakan gitu ya, jauh lebih banyak bahagianya. Jadi sebagian besar hidup saya di pekerjaan itu saya rasakan bahagia. Saya rasakan bahagia. Ya. Dan kalau kita bicara bahagia, eh, itu adalah harapan setiap orang. Ya. Kalau orang Muslim itu doa sapu jagatnya itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat, masuk surga, bebas dari azab neraka, ya. Itu bahagia. Sehingga kalau bahagia hidup di dunia, berarti ya sepanjang hidup, termasuk ketika kita bekerja. Jadi bukan berarti bahagia di dunia itu ya setelah nanti pensiun itu. Sekarang bekerja itu nyari bekalnya dulu gitu ya. Ngumpulin apa kebutuhannya, mengumpulkan bekalnya untuk nanti setelah pensiun, bekal itu yang akan membuat kita bahagia. Kan seperti itu ya ternyata. Karena memang eh, bahagia hidup di dunia ya berarti sepanjang hidup di dunia ini ya, kita berharap mendapatkan kebahagiaan yang nanti dengan bahagia hidup di dunia kita bisa melakukan banyak hal yang membuat kita nanti juga bahagia hidup di akhirat. Nah,
apa yang membuat kita hidup bahagia di dalam bekerja gitu ya. Yang pertama, teman-teman sekalian, ini pengalaman saya. Ternyata bahagia itu ketika kita bisa menerima apa yang dianugerahkan kepada kita. Bisa menerima segala sesuatu yang kita dapatkan itu ya dengan ikhlas, dengan ikhlas. Jadi kalau saya dulu pertama setelah keluar dari pusat itu ya, itu saya di Jawa Tengah, kemudian ditempatkan di SDM. Setelah itu ada program yang namanya program manajer cabang. Nah, ya, zamannya Pak Kuntoro. Nah, itu semua orang yang memenuhi syarat pada waktu itu bisa ikut seleksi jadi kepala cabang di PLN. Terus kemudian saya dipanggil oleh manajemen waktu itu. Tri, tolong daftarkan ini 5 pegawai kita untuk jadi kandidat kepala cabang di PLN. Terus kemudian saya kerjakanlah apa yang diperintahkan ke saya. Tapi dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya, Pak, yang memenuhi syarat, kalau dari data saya itu ada sekitar 30 orang lebih. Terus kenapa hanya 5 orang itu yang diusulkan? Oh, itu udah hasil sudah hasil rapim putusan manajemen. Udah, yang nggak banyak-banyak saya usulkan. Tapi kemudian setelah saya usulkan, saya diprotes banyak orang. Mana sih ini orang SDM kerjanya gitu. Masa orang di PLN pusat sana bisa langsung daftar. Setiap orang yang berminat memenuhi syarat bisa langsung daftar di ruangannya di SDM pada waktu itu. Ini kenapa di Jawa Tengah dibatasi cuma 5 orang? Kami itu sebenarnya juga nggak mau jadi kepala cabang, tapi kalau seperti ini berarti kami itu nggak dianggap gitu. Oh, ya kan? Tuh. Padahal termasuk saya juga memenuhi syarat waktu itu. Nah, terus saya bilang, ya ini bukan keputusan saya gitu ya. Saya juga udah sampaikan. Ya, tapi karena ini sudah keputusan manajemen, ya udah kita terima saja. Ya. Siapa tahu kita punya garis tangan yang berbeda dan bisa saja lebih baik. Dan ternyata dari 5 orang itu 3 orang kemudian jadi kepala cabang. Ya. Dan bahkan ada yang kemudian menjadi direksi PLN. Kemudian yang berikutnya saya dipanggil lagi untuk menyiapkan calon Asmen SDM. Waktu itu ada pengembangan organisasi yang tadinya kepala bagian administrasi itu dipecah menjadi kepala Asmen keuangan dan Asmen SDM. Nah, terus kemudian saya masukin lah
nama-nama yang memenuhi syarat gitu ya. Terus termasuk nama saya. Terus kemudian eh, keluar dari hasil rapat itu beberapa nama ya, dan nama saya tidak masuk di dalamnya. Ya, terus ketika saya tanya kenapa saya nggak masuk, katanya saya dibutuhkan di kantor distribusi. Dia tidak jadi dipertahankan, tidak diberi inilah untuk jadi asmen ya. Sehingga singkat cerita semuanya prosesnya berjalan, saya siapkan dari A sampai Z sampai terpilih, dan kemudian mereka semua eh, jadi asmen gitu ya, kecuali saya. Dan mereka naik peringkat, saya tidak naik peringkat. Terus ya saya selalu berpikir bahwa eh, yang namanya rezeki, yang namanya apa, eh, itu sudah ada yang mengatur, gitu ya. Sudah ada yang mengatur, sehingga eh, tidak ada yang perlu kita risaukan gitu ya, karena semua itu eh, keputusan-keputusan yang diambil itu ada yang menggerakkan, sungguhnya itu ada yang menggerakkan ya. Jadi saya terima walaupun eh, kalau secara hitungan-hitungan manusia gitu ya, ya saya eh, harusnya merasa rugi gitu, merasa rugi. Tapi ternyata teman-teman sekalian gitu ya, saya tidak jadi asmen, itu levelnya manajer apa, supervisor atas ya, supervisor atas seperti itu. Nah, setelah itu nggak lama setelah itu saya diminta gitu ya untuk pindah ke Riau menjadi DM di sana, deputy manager. Jadi deputy manager di Riau. Ya. Eh, yang levelnya adalah manajer dasar. Ya, levelnya manajer dasar. Waktu itu saya dijanjikan naik 2 peringkat gitu ya, tapi ternyata tidak. Ya, kemudian saya tetap melihat bahwa ya peringkat waktu itu kaitannya dengan penghasilan gitu ya. Nah, sehingga saya ya dengan eh, lapang dada gitu ya menerima saja, nggak naik peringkat nggak apa-apa gitu. Karena apa? Karena kalau menyangkut eh, penghasilan itu kan masalah rezeki gitu ya. Dan kalau rezeki itu sudah ada yang ngatur gitu. Jadi kita tidak usah risau, tidak usah eh, khawatir gitu ya. Mau jabatan, mau penghasilan itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah bekerja dengan baik ya, kerja dengan baik. Dan, eh, sehingga terus saya terima aja walaupun eh, peringkat saya nggak naik gitu dibandingkan dengan teman-teman yang lain yang satu angkatan dengan saya, mungkin saya paling rendah waktu itu. Ada yang sudah peringkat 10, 11, saya masih 14. Jadi DM peringkat. Ya. Tapi teman-teman gitu ya, eh, pada saat saya eh, bisa menerima itu semua, Allah punya maksud lain itu ternyata. Ya, kenapa? Karena nggak lama setelah itu saya diberi kesempatan kuliah, kemudian nggak lama setelah pulang kuliah saya diberi kesempatan untuk jadi manajer SDM di NTT. Ya, pada saat itu saya masih sistem satu ya. Jadi oh, apa, sesuatu yang langka lah pada saat itu ya. Kalau untuk jadi manajer bidang itu kan sudah manajer menengah gitu ya. Itu minimal optimization ya. Harusnya advance. Tapi saya sistem satu ya, kemudian ditunjuk jadi manajer SDM tanpa PLT gitu ya. Jadi langsung definitif. Jadi eh, sehingga apa, eh, terjawab gitu ya semua yang eh, selama ini saya apa, rasakan gitu ya, bahwa ternyata
yang paling penting dalam bekerja itu kita menerima apa adanya yang memang sudah diberikan kepada kita, yang itu di luar kemampuan kita gitu ya, di luar kendali kita. Tugas kita adalah melakukan pekerjaan kita dengan baik, itu tugas kita ya. Karena kalau kita bekerja dengan baik, pasti orang akan melihat ya, dan akan menilai ya, hasil pekerjaan kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga tentu akan memberikan yang terbaik juga buat kita. Sehingga saya jadi manajer SDM itu masih sistem 1 gitu ya. Kemudian yang membuat saya bahagia bekerja di mana saja ini, bahkan di NTT, karena sebenarnya saya tuh tadinya udah keluar SK, udah ada SK-nya ke Sumatera Barat di kampung sendiri, tapi kemudian dibatalkan karena satu dan lain hal, ditempatkan di NTT yang jauh, non jauh di sana gitu ya. Tapi saya nikmati saja gitu ya. Ya. Kenapa saya bisa menikmati gitu ya? Pertama yang bisa membuat kita bisa nyaman bekerja di mana saja itu adalah ketika kita punya aktivitas ya, aktivitas yang positif, yang bermanfaat. Jadi dimanapun saya ditugaskan, saya selalu aktif mengikuti kegiatan di luar kegiatan formal pekerjaan. Ya. Jadi di NTT saya kembangkan olahraga di sana, semua orang harus berolahraga gitu ya. Dan saya juga aktif mengikuti kegiatan-kegiatan itu, kemudian kegiatan-kegiatan kerohanian gitu ya, kemudian bergaul di lingkungan masyarakat. Nah, itu yang saya lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah di samping kita aktif ya mengikuti kegiatan, yang berikutnya adalah kita melakukan interaksi dengan orang lain. Ya. Jadi bergaul dengan siapa saja tanpa memandang status sosial, ekonomi, status jabatan dan sebagainya. Ya. Sehingga dimanapun kita bertugas ya kita upayakan untuk bisa kenal dengan seluruh anggota di lingkungan kita bekerja. Jadi kalau saat ini saya ditugaskan atau misalnya berkunjung ke satu tempat yang dulu saya pernah ditugaskan itu, ya, insya Allah saya ingat dan tetap kenal gitu ya dengan teman-teman di sana, mulai dari driver, security, ya. Kalau pegawai mungkin udah lupa gitu ya, karena sudah banyak yang berganti gitu ya. Tapi kalau teman-teman security, driver dan sebagainya itu ya, seolah tetap kita kenal, dan disitulah kita bisa tetap nyaman bekerja, ya. Jadi hari-hari itu bergaul dengan siapa saja itu ya, sehingga kita tidak merasa kesepian, kita tidak merasa kehilangan teman gitu ya. Walaupun teman-teman yang lain misalnya pulang ke tempatnya masing-masing gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah pelajari keterampilan baru. Jadi aktif berkegiatan, berinteraksi dengan siapa saja di lingkungan itu ya. Cari teman sebanyak-banyaknya. Kemudian adalah yang berikutnya pelajari keterampilan baru. Karena ya namanya penugasan ini bisa saja suatu saat itu ya kita ditugaskan untuk hal-hal yang mungkin selama ini tidak sama dengan pengalaman background pendidikan yang kita miliki gitu ya. Tapi dengan kita belajar hal-hal yang baru ya, termasuk juga budaya dan sebagainya, maka kita akan merasa nyaman gitu ya berada di mana saja ya, di mana saja kita ditempatkan. Kemudian yang berikutnya
ini ada konsep namanya konsep aku. Ya. Bicara tentang hidup saat ini. Aku itu ambisi, kemampuan, dan usaha. Jadi bagaimana kita bisa bahagia dalam bekerja ketika ambisi kita gitu ya itu sejalan sesuai dengan kemampuan yang kita punya dan usaha yang kita lakukan. Jadi kalau kita punya keinginan untuk mencapai sesuatu, maka ya kita lihat dulu kemampuan kita sejauh mana gitu ya. Nah, kalau kemampuan kita masih kurang ya tentu usaha kita yang perlu kita tingkatkan. Tapi kalau sudah berusaha dan kita sudah mencoba meningkatkan kemampuan kita, tapi tidak bisa kita capai, maka tentu yang perlu kita adjust, kita sesuaikan adalah ambisi atau cita-cita kita itu. Walaupun memang sebaiknya cita-cita itu yang tertinggi gitu ya ketika berkarir. Tapi itu perlu kita lakukan penyesuaian-penyesuaian. Kemudian yang berikutnya adalah mengenali hal-hal yang positif ya. Jadi kita lihat bahwa dalam bekerja itu, dalam hidup ini itu bukan hanya sekedar mencari harta, kekayaan, jabatan gitu ya. Tapi banyak hal lain yang sebenarnya hal-hal positif lain di luar itu semua itu ya. Bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Bagaimana kita bisa menjadi diri kita sendiri gitu ya. Prinsipnya adalah bagaimana kita menjadi orang yang gelas setengah penuh gitu ya. Kalaupun kita tidak bisa menjadi gelas yang penuh, tapi kita menjadi gelas yang setengah penuh, bukan gelas setengah kosong. Jadi bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain, tidak hanya di dalam pekerjaan, sekedar pekerjaan saja itu ya, mencapai target dan sebagainya, tapi bermanfaat dalam hal lain gitu ya. Bisa membantu menyelesaikan permasalahan orang lain, ya. Bisa mendengarkan keluh kesah orang lain dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya hindari kebiasaan yang tidak sehat. Ya. Jadi makanya orang bahagia itu ya tentu dalam kondisi yang bugar gitu ya, secara fisik. Walaupun bukan berarti kalau orang yang fisiknya mungkin tidak sempurna tidak bisa bahagia, tapi tentunya ketika fisik kita mendukung, kita sehat ya, kita bisa happy, kita bisa bekerja dengan baik sehingga kita bisa menikmati apa yang kita lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah bekerja lebih cerdas, bukan lebih lama ya. Jadi bagaimana kita ya selama jam kerja itu ya bisa memanfaatkan waktu yang kita miliki itu ya seefektif mungkin sehingga kita bisa mempunyai waktu luang ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain yang ya tidak hanya sebatas pekerjaan saja ya. Karena dalam keseharian itu kita butuh juga hal-hal lain gitu ya yang membuat kita tidak merasa tertekan ya, sehingga waktu kita tidak tersisa hanya untuk bekerja dan bekerja. Kayak untuk itu kita perlu bisa bekerja lebih cerdas sehingga kita bisa melakukan hal-hal lain yang bisa membuat kita menjadi happy dan bahagia. Memang waktunya terbatas ya, jadi mohon maaf ini itu yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan ini ya, dari pengalaman saya selama ini gitu ya, ditempatkan di berbagai daerah gitu dan sampai saat ini setelah pensiun pun saya masih terus membina hubungan gitu ya dengan teman-teman di mana saja gitu ya, komunikasi tetap terus dijalankan itu sehingga hidup ini rasanya tetap bermakna gitu ya, walaupun sudah tidak aktif gitu sebagai pegawai, tapi saya tetap merasa bagian dari teman-teman sekalian ya, saudara-saudara saya di
di PLN gitu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf waktunya agak panjang gitu ya. Walaupun sebenarnya eh, masih banyak hal yang ingin saya sampaikan, tapi karena waktunya terbatas, eh, mungkin itu dulu, lebih 10 menit. Eh, Masih ada sedikit waktu untuk tanya jawab, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andri atas sharing yang dilakukan. Wah, rasanya setelah mendengar sharing dari Bapak, pikiran saya lebih terbuka ya Pak. Karena biasanya kita nih fokus sama hal-hal yang belum kita punya Pak. Jadi kita kurang bersyukur sama apa yang sudah kita miliki. Bapak Ibu, izin karena sudah mau mendekati waktu maghrib, untuk sesi tanya jawabnya kami tiadakan. Jika memang ada yang ingin ditanyakan, mungkin kita bisa berjumpa di sesi lainnya. Namun izinkan saya untuk bisa mengambil inti, mengambil hal-hal baik yang telah disampaikan oleh Pak Andri. Izin ya Pak Andri, dari yang sudah di-sharing oleh Pak Andri, saya bisa mendapatkan bahwa bahagia itu perasaan yang unik. Dia letaknya ada di hati dan di pikiran kita. Sehingga dalam menjalani kehidupan ini ada baiknya kita menikmati perjalanannya, kita terima perasaannya, dan kita harus melakukan yang terbaik. Kita harus berteman dengan siapa aja, karena segala hal yang diterima dengan perasaan yang baik akan berpengaruh ke hasil yang kita capai. Sedikit tips dan trik dari Pak Andri yang bisa dilakukan untuk mencapai kebahagiaan. Yang pertama, kita harus mencari aktivitas yang positif. Yang kedua, kita harus mau bergaul dengan siapa saja. Yang ketiga, kita harus punya mempelajari, kemauan mempelajari keterampilan dan budaya yang baru. Yang keempat, kita harus meningkatkan kemampuan serta usaha kita agar sejalan dengan ambisi yang kita inginkan. Lalu kita harus yang kelima, mengenali hal-hal yang positif. Kita juga harus menghindari kebiasaan yang tidak sehat. Yang terakhir, kita harus bekerja lebih cerdas supaya bisa lebih seefektif dan seefisien mungkin. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan hasil sharing kita dengan Pak Andri sore hari ini. Mungkin kalau misalnya nanti ada yang kurang puas, kita bisa agendakan kembali ya Pak ya. Kita bisa berjumpa kembali. Iya, Ya Baik, Pak, Pak. iya, saya Izin? boleh tutup ya. Iya Pak. Oh boleh Pak, boleh. Mohon disampaikan closing Ya, statement. ini teman-teman sekalian, jadi sekali lagi saya eh, mohon maaf ini ya. Eh, Ya nanti mungkin dapat format yang lebih baik untuk kegiatan ini gitu ya. Bagaimana bisa lebih efektif waktunya ya, kemudian juga komunikasinya. Eh, Ya jadi saya berharap kegiatan ini eh, bisa berlanjut ya. Ini awal yang baik di kesempatan perdana ini hadir hampir 40 orang, ini satu prestasi nih buat teman-teman panitia gitu ya. Eh, ini ngawali aja, ini ngawali, nanti pasti akan dapat banyak hal dari tokoh-tokoh senior yang lain gitu ya, berbagi tentang pengalaman mereka gitu ya selama bekerja di PLN. Tapi yang pasti selama 30 tahun saya bekerja di PLN, saya merasa bahagia karena memang eh, PLN sudah memberikan banyak eh, kepada kita gitu ya. Sekarang pertanyaannya apa yang bisa kita berikan kepada PLN gitu ya. Eh, Ini PLN dan PLN Group lah gitu. Saya kalau dilihat di foto itu posisi saya waktu itu dalam perundingan PKB itu sebagai wakil manajemen gitu ya. Ya. Bagaimana kita sudah bersama-sama gitu ya memperjuangkan yang terbaik bagi perusahaan dan tentunya akan berdampak bagi kita sebagai pegawai gitu ya. Dan kita sudah lihat uh, hasilnya seperti apa. Kesejahteraan kita semakin membaik gitu ya. Bahkan saya waktu itu uh, ngomong ke teman-teman SP itu, sekarang tugas kita adalah
eh, membayar semuanya itu gitu ya. Karena saya khawatir itu dari tahun ke tahun yang kita kerjakan itu saja, tapi penghasilan kita terus meningkat secara signifikan. Ya. Jadi eh, yang perlu dipertanyakan adalah apakah selama ini kita dibayarnya kurang atau saat ini bayaran ke kita itu terlalu besar gitu ya, sehingga eh, takutnya kalau kita tidak imbangi dengan kontribusi kita yang terus kita tingkatkan kepada perusahaan, itu sebagian yang kita terima itu nanti takutnya nggak berkah gitu. Sebagaimana dulu zaman seorang imam gitu ya, eh, itu ada eh, seseorang yang datang gitu ya, mengeluh gitu ya. Katanya penghasilannya cukup besar itu 5 dirham. Ya. Tapi kok kehidupannya nggak bahagia gitu, serba kekurangan di rumah itu nggak ada ketenangan gitu. Terus imam nanya, kamu kerja di mana? Saya kerja sama seseorang. Udah, sekarang kamu kembali ke tempat kerjamu, kembalikan 1 dirham. Kemudian dia, karena dia yakin sama imam, dia kok datang ke sana, kembalikan 1 dirham. Dia tunggu, ternyata kehidupannya nggak berubah juga. Datang lagi, balik ke imam. Imam, saya udah kembalikan 1 dirham, tapi hidup saya nggak berubah gitu. Ya udah, kalau gitu kamu kembalikan lagi 1 dirham. Dia tambah bingung, udah 4 dirham. Sekarang turunin lagi, kurangin lagi ya 1 dirham. Tapi karena dia yakin, dia datang ke sana, dia kembalikan lagi 1 dirham. Dia tunggu beberapa lama, habis itu dia datang ke imam. Ya imam, ternyata sekarang setelah saya kembalikan 1 dirham lagi, di rumah itu kok cukup aja, nggak ada apa, nggak ada lagi masalah gitu, nggak ada lagi keributan nih. Keluarga saya jadi hidupnya lebih tenang. Sebenarnya apa sih rahasianya? Rahasianya kata imam, karena 2 dirham itu nggak berkah gitu. Jadi artinya kalau kita sekarang dapat penghasilan yang cukup eh, signifikan, cukup besar, bukan berarti itu harus kita kembalikan itu. Tapi kita balas itu ya dengan kontribusi yang lebih besar lagi. Kita tingkatkan semangat kita untuk jadi lebih produktif gitu ya. Karena eh, yang paling penting itu bagaimana setiap orang itu produktif ya, sehingga apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang eh, memberi kontribusi yang sesuai dengan apa yang sudah diberikan juga oleh perusahaan kepada kita dan keluarga kita. Mungkin itu penutup dari saya, mudah-mudahan kita semua bisa memberikan yang terbaik bagi perusahaan ini, karena ketika kita berbuat baik bagi perusahaan ini, kita berarti berbuat baik bagi bangsa dan negara. Dan uh, ketika kita menjadi pegawai PLN grup yang terbaik, maka kita adalah orang yang terbaik itu. Karena apa? Karena PLN ini bisnisnya membahagiakan seluruh orang gitu ya, dengan menerangi Nusantara ini, sehingga kita menjadi khairun nas, anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, dan bekerja di PLN itu manfaatnya bagi orang lain itu luar biasa. Sehingga kalau kita bisa mensyukuri dan kemudian berkontribusi yang maksimal di PLN, saya rasa kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara berbagi ilmu dan pengalaman dengan topik bekerja bahagia. Aura kasih pergi ke Balikpapan. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi. Terima kasih ya, terima kasih Pak Andri. Terima kasih Pak Andri. Narasumber kita, Pak Andri. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih Mbak Lia.